Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga rahmat Allah, fadilah Allah, ampunan Allah tercurah untuk kita semuanya. Dan tanda-tanda itu semua tercurah untuk kita semuanya dengan kita masih diberinya kesempatan hidup, bahkan sehat, bahkan pada kondisi aman, bahkan juga kita masih berada di masjid, di majelis ilmu, di bulan Dzulhijjah, di wilayah 10 hari yang pertama, amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, ini nikmat yang amat sangat besar bila kita mengetahui dan mau tahu. Tentunya dengan kita sebut-sebut nikmat Allah, nanti akan semakin menggugah pada hati kita. Karena memang semestinya kita tergugah. Kalau manusia diberikan jasa oleh orang lain dengan jumlah yang menyentuh, itu syukurnya bukan main. Seolah dikenang sampai mati. Padahal itu jumlahnya terbatas. Hanya berapa saja. Sementara ketika Allah memberikan kepada kita, jumlahnya tidak bisa kita hitung dan Allah tidak pernah minta imbalan. Sampai Allah jelaskan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak bakal bisa menghitung. Bila kita gunakan untuk modal ketaatan, Allah akan melipatkan dengan 10 kali, dengan 700 kali, bahkan kelipatan yang kita tidak bisa menghitung. Dan semakin kita butuh kepada Allah, Allah semakin mencurahkan rahmatnya kepada kita. Memang Allah telah menjelaskan, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu zat yang maha kaya, yang gak pernah butuh kepada kamu, sementara kamulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, supaya kita selalu menyebut-nyebut, mengenang, mengingat, mensyukuri, semoga Allah semakin menjadikan kita hamba yang diberkahinya. Sebagaimana telah kita maklumi, ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu amal soleh paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Tentunya paling dicinta itu setelah rukun Islam yang 5. Jangan sampai kita punya pemahaman paling dicinta, bahasa seperti itu nomor 1, selebihnya di bawahnya, bahkan dipandang sebelah mata,
walaupun rukun Islam yang 5. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Karena ketika orang itu salah pemahaman, itu nanti menyebabkan sebuah fadilah yang nilainya biasa ketika sedang ditekankan, ketika dia memahami seolah-olah itu adalah nomor satu, itulah satu-satunya yang diunggulkan, yang lainnya ditinggalkan, yang dianggap tidak apa-apa, padahal itu lebih utama. Yang peluang seperti ini akan membuka setan. Di antara cara setan menggoda manusia adalah disibukkan dengan ketaatan kecil supaya ditinggalkan ketaatan besar. Apa contohnya? Biasanya kalau taraweh itu jumlah jamaahnya dengan jamaah 5 waktu masih banyak mana? Kenapa? Kok ngono? Bisa jadi yang menyampaikan fadilah amal itu tidak mendudukkan pada kedudukan yang semestinya. Tidak disebutkan rangkaian dan skala prioritas. Misalnya hanya disebutkan dalil man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sapa sing qiyam Ramadan, artinya salat malam, namanya tarawih. Dikerjakan berjamaah, banyak istirahat. Yang itu dikerjakan dengan iman dan mengharapkan pahala, diampunkan apa yang berlalu dari dosa. Seolah ini nomor satu. Selebihnya dipandang sebelah mata. Dan ini selalu diulang-ulang sehingga membangkitkan semangat. Wena mek 11 rakaat dosane entek. Dosa ini habis kabeh dengan sebab hanya 11 rakaat. Ini penyakit pemahaman seperti itu. Sehingga menyebabkan sholat taraweh yang itu nilainya sesuatu yang ditekankan tapi nggak sampai kepada hukum wajib. Seolah itu sudah segala-galanya, sementara sholat 5 waktu yang laki-laki tanpa halangan wajib berjamaah, bila tidak melaksanakan akan dibakar, itu dipandang sebelah mata. Makanya ketika taraweh jumlah umatnya lebih banyak, sholat 5 waktu hanya itu saja. Ini termasuk gejala-gejala ada penguasaan dari setan. Yang ini kita wajib waspada. Makanya apabila kita membaca hadisnya, di sana disebutkan yang ringkasnya sholat yang 5, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan, itu akan menjadi pengampun dosa. Dengan syarat, siapa tahu? Dengan syarat dosa besar dijauhi. Termasuk meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu itu dosa besar, karena ancamannya jelas. Itu ada syaratnya. Maka bila syarat telah terpenuhi, baru nanti fadilah didapatkan. Mestinya kita memahami ke sana. Maka untuk itu amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulqa'dah itu paling dicintai oleh Allah. Ini dengan catatan di bidangnya, bukan secara total, yaitu di bidang amal sunnah. Makanya paling dicintai itu di bidangnya, di bidang amal sunnah, yang itu tidak mengalahkan rukun Islam yang 5. Tidak mengalahkan orang yang terjun ke medan jihad sampai mendapatkan kesyahidan. Itu tidak bisa mengalahkan. Berarti paling dicintai tentunya di bidangnya, yaitu setelah rukun Islam yang 5, setelah orang mendapatkan nilai
syahid fisabilillah, baru 10 hari pertama itu paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rukun Islam yang 5 insyaallah kita mengerjakan dan selalu dijaga. Untuk terjun ke medan berat syahid kita kayaknya belum ada kesempatan. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan yang luar biasa. Karena kamu mau terjun ke medan perang belum punya kesempatan, sekarang ada kesempatan buat kamu. Apa? Amal soleh di hari-hari ini paling dicinta. Ambisimu untuk terjun ke medan jihad sekarang salurkan. Untuk mempersungguh amal ada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu namanya adil. Apa adil niku maknane? Kok kaya ngedem-ngedem wong lurus yang tukaran wae. Apa adil itu maknanya? Wat usyai fi makani. Menempatkan sesuatu di tempatnya. Di antaranya hukum paling dicintai itu di bidangnya. Tentunya setelah sholat 5 rukun Islam yang 5, setelah orang itu mendapatkan nilai syahid bila berkesempatan, ketika ndak itu baru yang dikerjakan dengan bekerja keras karena paling dicintai. Itu namanya adil, menempatkan sesuatu berada di tempatnya. Maka untuk itu kita persungguh, mumpung kita masih berada di 10 hari pertama. Yang belum menyiapkan binatang korban, segera siapkan. Yang kadang tidak berpuasa, angel nyusul. Tapi insyaallah kita sudah puasa semuanya, minimal sehari. Mungkin juga ada yang sampai 9 hari, semoga saja ada. Minimal sehari, itu mengampunkan dosa selama 2 tahun. Tentunya dosa kecil setelah dosa besar dijauhi. Tentunya begitu pemahamannya. Jangan sepotong saja. Paling dicintai dosa besar biasa, tidak boleh seperti itu pemahamannya. Demikian juga perbanyak masalah yang kita mampu, kedermawanan kita, tobat kita, istighfar kita, sedekah kita, mungkin memperbanyak takbir. Kapan takbir diperbanyak? Zikir spesial takbir itu. Di waktunya kapan diperbanyak? Sejak masuk bulan Dzulhijjah. Ada zikir istimewa namanya takbir, itu lebih istimewa di waktunya. Walaupun takbir termasuk zikir. Zikir itu macamnya banyak. Tapi di hari-hari ini itu termasuk zikir yang istimewa, diperbanyak takbir. Kapan itu dimulai? Sejak masuk bulan Dzulhijjah sampai hari Tasyrik habis. Lalu takbir itu dibagi 2, yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Yang mutlak itu diperbanyak secara umum, sak koberi, sak wayah-wayah. Sedang berjalan, duduk di pasar, termasuk selesai sholat wajib, selesai sholat sunnah, termasuk imam menggemarkan kepada jamaahnya setiap selesai sholat 5 waktu untuk diingatkan, diajak takbir beberapa kali, nanti terus nadiwi. Itu bersifat mutlak. Yang muqayyad lebih spesial adalah tanggal 9 sejak dari subuh sampai habis hari Tasyrik. Itu lebih ditekankan lagi karena memang dalil-dalilnya itu sangat jelas. Ayo ikhwah, ini muqaddimah yang kita sampaikan untuk mengokohkan pemahaman kita agar kita semakin bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, amal paling dicintai, supaya kita lebih fokus di dalam ketaatan kita. Berikutnya, materi yang kita kaji kesempatan sore hari ini sekitar setengah jam insyaallah kita urai, yaitu kewajiban generasi penerus. Nomor 1, apa alasan tema ini kita angkat? Karena semua kaula muda itu ingin menikah. Semua kaula muda yang sudah mampu itu ingin menikah. Itu hukum normal.
Semisal hukum normalnya gula niku napa rasane? Legi. Lek gula kuwi legi, kawula muda mampu nikah itu adalah alame yang ngono kuwi, itu hukum standar, hukum normal. Dan generasi lahir silih berganti. Ini diantara alasan kenapa tema ini kita angkat. Sementara ketika generasi lahir silih berganti, yang tua mati, mereka melanjutkan, bagaimana kemampuan mereka sebagai generasi pelanjut kita tidak tahu, maka kita angkat. Kita nanti akan berusaha untuk memberdayakan dari generasi muda ketika mereka memiliki tugas sebagai pelanjut kebaikan dari generasi sebelumnya, nanti bisa sukses. Nomor 2, tujuan tema ini kita angkat, yaitu membangun generasi muda yang cerah masa depannya. Membangun generasi muda yang cerah masa depannya. Apabila orang tua yang soleh memiliki anak jadi generasi muda yang cerah masa depannya, yang mendapatkan cerah bukan si anaknya saja, tapi wong tua ini bisa. Sebagaimana Allah jelaskan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang tua yang beriman, berilmu, semangat cari ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, dia bertauhid, dijaga dari bahaya syirik, dia sunnah, ia tinggalkan bid'ah-bid'ah, ia makmurkan masjid, ia berakhlak mulia, ia dermawan. Ini tanda-tanda orang tua yang beriman. Ketika punya anak dengan modal kebaikan, semoga anaknya baik, sehingga mereka juga menjejaki kebaikan orang tua. Itu yang selalu kita minta. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan saya imam untuk orang takwa. Artinya saya bisa napatilas kebaikan generasi sebelumku, supaya generasi di belakangku bisa mengikuti jejak saya. Nah, orang tua yang beriman ditindaklanjuti oleh anak dengan iman, nanti akan disusulkan. Siapa dari mata rantai ini punya derajat yang paling tinggi, nanti semuanya sama-sama dari komunitas keluarga yang beriman akan terangkat, semuanya ikut derajat yang paling tinggi. Salah satunya mati syahid, keluarganya 70 akan terbawa. Inilah yang menyebabkan orang tua terpukau ketika berada di surga Allah Ta'ala. Ya Allah, ini Allah Maha Tahu, Allah memberitahu apa yang akan terjadi nanti, penyemangat untuk kita. Sepertinya ketika saya beramal kok nggak segede ini. Dari mana ini semuanya? Kayaknya bukan dari amalku. Betul, ini rahmatmu, tapi kan ada sebabnya. Dijawab apa? Istighfari waladikalaka, karena anakmu jadi ahli istighfar. Apa bentuknya anak jadi ahli istighfar? Apakah anak hanya menengadahkan tangan, Robbi firli wali walidayya, hanya gitu saja? Bukan. Istighfar itu luas. Apa makna istighfar? Tolabul maghfirah, mencari ampunan. Semua ketaatan itu punya fungsi istighfar, punya fungsi pencarian ampunan. Karena orang itu beramal soleh apapun jenisnya, sejak cari ilmu, bertauhid, sholat, dan semua amal soleh itu 3 fadilah. 1, diampunkan dosa, itu namanya tolabul maghfirah, cari ampunan. Fadilah kedua, ditinggikan derajatnya. Fadilah yang ketiga, dicatat dengan kebaikan dikalikan 700 sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Semakin tinggi dengan cara seperti itu. Itulah cerahnya anak turun kita sebagai generasi penerus. Itu juga akan membuat cerah pendahulunya. Maka kita sebagai orang tua
bila menginginkan anak kita seperti itu, pelopori. Aja mek ngarep-ngarep tok. Aku pengen tahun niki soto truk regane 300 juta. Tapi nandur tebué gak nandur. Lemahe mek rong bau. Bau kiwa karo bau tengen. Penggane mek jograk-jogrok. Ya boleh, tetapi kan ada sebabnya. Karena air itu tidak datang ketika dipanggil dari jauh. Hai air, saya haus. Datang nggak kira-kira air di bawah itu? Airlah, saya haus. Ya ada sebabnya, diulurkan tangan mengambil. Itu tujuan tema ini kita angkat, membangun generasi muda yang cerah masa depannya. Yang ketiga, kita mengurai. Pertama, Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat keluarga. Ini menjadi materi yang kita kaji momen seperti ini tahun yang lalu. Yang kisah panjangnya ada di Sahih Bukhari, bisa dibaca di jilid yang keempat, halaman 144. Ini ketika merujuk di Maktabah Syamilah, susunan lama. Karena Maktabah Syamilah itu banyak revisi-revisi. Yang itu kisah ringkasnya bagaimana Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat keluarga. Setelah Allah jadikan Nabi, ilmu jelas mendalam, kiprah dakwah berjalan sampai menyentuh ke kerajaan untuk membuka wacana masyarakat. Patung-patung hancurkan semuanya, disisakan sing paling kawede sambil dikalungi pecok. Ketika mereka mengadakan ritual masuk ruangan, kaget porak-poranda. Siapa yang menghancurkan? Nama Ibrahim sudah terkenal. Lek tutu Ibrahim ya sapa neh sing gayane ngono kuwi. Bahasa kita ya pokoke wonge bathuke ngethok, jenggoten cingkrang-cingkrang, bojone cadar. Lek tutuk kuwi sapa neh? Biasanya sing gampang ditandani ya ngono-ngono kuwi. Dianggap aneh-aneh seperti itu. Tangkap. Him, kamu ya? Ya tekonono sing gedhe kuwi. Ya apa iso? Lek jawab ngene ya ora iso. Tak sembah ya tak purih apane. Langsung marahnya ndak bisa diempet. Tolong Tuhan-Tuhanmu, bakar dia. Ternyata Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin dan jadi sebab selamat kamu pada Ibrahim. Akhirnya bisa keluar dari api tanpa kesentuh. Terjadilah hijrah. Kaum yang ditinggalkan Allah hancurkan. Di tengah jalan dirampas, tapi Allah menjaganya. Sang istri dirampas, lalu Allah berikan Hajar yang semula hadiah untuk Saroh, diberikan kepada suami. Akhirnya jadi istri yang nomor 2. Lahirlah anak yang namanya Ismail. Kecemburuan orang yang beristri 2 terjadi, maka akhirnya sang Hajar dan Ismail dipergikan ke jazirah di sebuah lembah tanpa pepohonan, hanya ada satu pohon besar. Langsung diletakkan bersama 2 wadah minuman dan makanan, diletakkan tanpa dipamiti, tinggal pergi. Hajar mengejar, semua pertanyaan enggak dijawab, hanya satu yang dijawab. Apakah Allah memerintahkan begitu? Dijawab iya dengan tegas. Hajar langsung mapan hati ini. Kalau begitu Allah tidak akan membuat saya merana. Ia nikmati kehidupan tanpa rumah, hanya berteduh pada pohon yang besar, tanpa penduduk. Lek panas kaya ngopo, lek adem kaya ngopo, ada binatang buas seperti apa, ketika sakit kepada siapa mengeluh secara sebab kemanusiaan, kayaknya tidak ada. Bagaimana tegarannya Hajar bisa mengarungi kehidupan yang kayak begitu? Lama-lama makan minum habis, Ismail
kehausan, ibu pun juga nggak rasanya kaya ngopo, kehilangan makan dan minum. Ya naik bukit sana bisa jadi ada sesuatu, nggak ada, lalu turun, lihat anaknya, nggak mentolong, naik sana, sampai 7 kali. Ini sejarah Sa'i Safa dan Marwah. Ini kira-kira naik turun gunung di kala itu seperti apa? Ngerkos ini kira-kira. Ya saiki penak, Sa'i Safa Marwah ngono kae jan penak pol. Terus nggene iyup kipasnya nggak karu-karuan, orang menawarkan makan minum itu sudah sedemikian rupa. Di kala itu seperti apa beratnya? Itu perempuan sendiri lui. Luar biasa. Akhirnya Jibril datang, terjadilah sumur Zam-Zam, memiliki 3 fungsi. Minuman buat orang yang punya niatan minum, jadi makanan yang punya niatan makan, jadi obat ketika punya niatan berobat. Ini air yang diberkahi. Tabaruk dengan air Zam-Zam silahkan. Memang itu diberkahi. Mintanya kepada Allah, dan itu barang diberkahi silahkan dikonsumsi. Datanglah suku Jurhum, terjadi pemukiman. Akhirnya Ismail dewasa dan menikah, ibunya meninggal. Ibrahim kunjung pertama, nggak ketemu anak, tapi ketemu menantu yang kurang syukur. Hanya berkeluh kesah. Lalu pulang menyampaikan salam, rumah ini dan pintunya putus diganti. Datang lagi, ternyata sudah berganti istri yang lain yang sudah sejalan dengan program seorang nabi yang harus ulet di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu hanya sabar dan syukur. Lalu pulang sambil berpesan, rumah ini baik jagalah. Lalu kunjung yang ketiga, baru ketemu dengan Nabi Ismail. Setelah kangen-kangenan diajak untuk membangun Masjidil Haram. Juga ada ritual haji, ada peristiwa penyembelihan. Dari keturunan inilah jadilah Arab. Adanya Quraisy, peninggalan Nabi Ibrahim selalu ada. Disitulah disuruh seorang Rasul. Ini rangkuman tempo lalu Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat keluarga. Ma Ibrahim karo Hajar karo Ismail dadi Arab koyo ngene iki. Islam sampai sekarang. Baca di Al-Baqarah 129 doa Nabi Ibrahim, wa bu'asfihim rasulam min anfun yatlu alaihim ayatika, dan seterusnya. Ya Allah, di tempat ini utuslah rasul dari penduduk aslinya yang akan membacakan ayat-ayatmu. Dan ini ternyata Allah kabulkan, munculnya Nabi kita, Islam terjaga sampai sekarang. Ini namanya membangun peradaban lewat keluarga. Ini supaya kita terapkan kita sehari-hari. Seperti Nabi Ibrahim kita membangun peradaban, bukan dengan cara kasak kusuk cari kesalahan penguasa. Hanya gara-gara Menteri Agama memutuskan Idul Adha jatuh tanggal 10, gara-gara haji mulai tanggal 9. Penak tas mutus nih tanggal 10 saya pilih tanggal 9. Dadi komentar panjang lebar. Ngono ki hisabe mulut wae abot to mek ngomong ngono ki. Mboyo ngekehne zikir ngono wae lah, karo takbir itu malah slamet. Terus muni ngono ki nggih apa? Alasannya pengamat. Terus fungsinya untuk apa pengamatan seperti itu? Itu namanya ya saya khawatir ya pengamatan yang nanti bisa malah abot ngene lho ya. Kenapa? Bisa membuat ragu-ragu kepada masyarakat, bukan memantapkan bersikap, mempersungguh beribadah, tapi membuat goncang saja. Bingung nggak gara-gara masyarakat? Gampang bingung ngono kuwi. Masa kita beragama dibikin ngambang bingung kayak begitu? Mboyo ngekene zikir ngono ae, ngono malah penak. Pengamatan saya wong sing zikir kuwi mek titik, mari kita perbanyak. Ngono malah ada manfaatnya loh ya, daripada ngamati sing model-model ngono-ngono kuwi. Itu nomor 1 kesimpulan kita tempo yang lalu yang kita kaji, Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat keluarga. Nomor 2, Nabi Ismail sang anak siap menjadi generasi penerus. Sekarang kita baca di bawah ada tulisan Arab nomor 2. Untuk rujukan nomor 2 yang kita baca ini yaitu surah Shafat yang ke-102. Allah firmankan, kita baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuha fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma maka tatkala balagha sang Ismail telah sampai ma'ahu ketika dia bersama bapaknya sa'ya siap mampu untuk bekerja dewasa. Yang kala itu Nabi Ibrahim teko, anak sudah menikah, namanya sudah balagha as-sa'ya. Dindangi pertama sudah nikah istri pertama, dindangi yang kedua sudah ganti istri yang kedua, dindangi yang ketiga diajak membangun Ka'bah. Di antara ritual manasik haji ada penyembelihan, ini sejarahnya. Kalau sang bapak mengatakan, ya bunayya wahai anakku, ini sesungguhnya saya ara melihat di dalam mimpi, fil manam dikala saya tidur, anni atbahuka bahwasanya saya menyembelih kamu. Dan mimpinya Nabi itu wahyu. Mimpinya kita gak ada kepastian, mungkin setan menghias, atau mungkin juga bisyarah, atau mungkin juga ipen-ipen. Mimpi kita dikoreksi dengan petunjuk, tapi mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Isinya sembelih anakmu. Dan Nabi Ibrahim orang yang hanya punya sikap sami'na wa ata'na. Saya dengar, siap, taat. Nggak usah mikir engko piye. Ini bila di antara masyarakat yang bisa kita jumpai, suami kerjanya riba, begitu ngaji nggak oleh, bisa mandek seketika. Ini karena mikirnya pirang dino. Lah aku metu kok kono, dhuwitku lah golek kok ngendi. Terus bojoku sing ayu, aku rasa blonjo, terus pi. Lek nganti aku dimoe bojoku, aku sing ra patek ganteng iso rabi oleh sapa? Wong dhisik bojoku gelem karo aku, masalah dhuwitku akeh. Saiki serang ganteng ra ndek dhuwit pisan. Wah, mikire ping pira kira-kira ngono. Misal Nabi Ibrahim ada pemikiran kayak begitu. Yang ada sami'na wa ata'na. Ini kunci kesuksesan. Langsung dipanggil anaknya, nak saya mimpi begini dan ini wahyu. Ternyata tipe sang anak sama seperti bapaknya. Semoga anak-anak kita lebih baik daripada kita. Semoga anak-anak kita lebih baik daripada kita. Apa kita? Aku jero oto mulek mengkong so anakku gak gampang mulekan ya. Ani adkhab, saya mau menyembelih kamu. Fandur madza tara. Coba kamu lihat apa yang kau munculkan dari idemu, jawabanmu. Kala sang anak caos jawaban. Caos napa paring? Paringe mbae nyanggone putune, mosok putune nyanggone mbae paring. Wah, ini kudu belajar basa Jawa iki. Akeh wong Jawa ra patek Jawa. Jangan-jangan kita Jawa ya ora patek Jawa. Itu nanti bisa merusak dakwah. Ya Allah, kita hampir seneng ngaji tapi ndak duwe adab. Mosok mbae tok paringi. Mbae ya di caosi. Itu butuh, itu adab dipelajari. Langsung anak mengatakan, ya abati wahai bapakku, if'al kerjakan, ma tu'mar apa yang kau diperintah. Langsung samina wa ata'na. Ra mikir dibelah piye rasane. Gak enak stres. Ya Allah, iman yang luar biasa. Hajar ditinggal pergi, diserahkan kepada Allah langsung plong. Allah gak akan membuat saya merana. Luar biasa kan jiwanya. Itu iman sing luar biasa lah ngono kuwi. Langsung samina wa ata'na ngono kuwi. Rasa mikir apa-apa. Dan Allah itu maha bijak. Ada program, mesti ada solusi, walaupun kita belum paham.
Karena banyak rezeki datang daerah yang tidak disangka-sangka. Ibrahim luar biasa, Ismail luar biasa. Langsung mengatakan, Pak, monggo panjenengan tindakaken. Gak usah mikir apa-apa. Aku tas rabi terus bojoku terus piye? Apa raimane manten anyar aku mati? Gak ada bahasa ngono-ngono kuwi. Kenapa? Di sana lebih indah daripada yang ada di dunia. Satajiduni, engkau akan jumpai saya insya Allah. Ini doa insya Allah itu. Minas sabirin, termasuk orang yang bisa sabar. Upayakan anak kita bisa yang seperti ini. Bila anak kita bisa seperti Nabi Ismail, berarti generasi muda sebagai generasi penerus luar biasa. Ini kira-kira anak kita adakah gejala potensi koyo Ismail ini? Bapaknya masjid, anaknya wis ndisi atau anaknya digugah malah mungker. Mestinya le dalam adzan nggih, ya gitu loh ya. Lu sampun siap lah, perlu ngono. Apa sing ana malah dibugah ping 10 panggah ratangi-tangi? Lihat bagaimana anak-anak kita. Upayakan seperti Nabi Ismail. Ini kewajiban dari generasi penerus. Lihat tipe Nabi Ismail. Maka bila kita belum melihat gejala anak kita seperti itu, kita benahi diri kita sebagai orang tua. Kita benahi diri kita. Sudah pantaskah saya punya anak seperti itu? Bila sudah, syukurlah. Bila belum, gali pelopori. Nomor 3, peletakan fondasi perjuangan dari generasi ke generasi. Artinya, ketika orang tua sebagai pelopor menginginkan generasi muda siap menjadi penerus, maka letakkan fondasi perjuangan. Yang fondasi perjuangan yang kamu letakkan nanti akan dilanjutkan oleh generasi demi generasi. Seringnya orang tua ketika membekali anaknya, napa kira-kira seringi? Lek wayah ngudang, lendo lek gedhe dadi apa? Apa biasane? Seringnya sing penggaweane penak, gengsine mentereng, golek duit penak. Biasanya ngoten nggih. Biasanya seperti itu. Padahal penak itu kerja keras, tapi penak wong nyawa nggak mikir kerja keras, yang penting akeh koyok kai, nggak mikir mumeti. Kita lihat yang nomor 3, apa fondasi yang telah diletakkan oleh Nabi Ibrahim yang nanti bisa diwujudkan oleh generasi pelanjut dari masa ke masa. Ternyata sudah Allah nuliskan di dalam Al-Baqarah 129 yang di atas sudah kita nukilkan. Ini fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim, yang menjadi resep generasi dari masa ke masa. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Allah, wa ba'as, utuslah. Ini fondasi yang dipasang, utuslah. Fihim, di tengah-tengah umat yang ku bangun ini. Saya bersama istriku, anakku, bersama suku Jurhum sekarang jadi pemukiman yang bergenerasi dari masa ke masa ke depan dengan waktu yang telah engkau tetapkan. Utuslah di tengah-tengah mereka Rasulullah minhum, Rasul yang berasal dari mereka. Apa tugas Rasul di situ? Nabi dan pelanjutnya, yatlu alaihim ayatika,
akan membacakan kepada umat akan ayat-ayat-Mu. Kalau bahasa kita, tugas dai membacakan Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah supaya dari masa ke masa enek wong sing modeling ini iki. Kalau bahasa kita apa tadi? Membacakan Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Nanti membuahkan akidah tauhid, amal sunnah, memakmurkan masjid, berakhlak mulia, berdakwah. Yang dari masa ke masa selalu ada orang seperti itu. Ini yang selalu diminta oleh Nabi Ibrahim. Dan ini kunci keselamatan, ini fondasi. Membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, Quran bersama tafsirnya. Wa yuzaki, dan mensucikan mereka. Bila sudah punya ilmu, dia bertauhid, dia sholat, dia beramal yang soleh, dia berdakwah. Itu cara mendapatkan kesucian. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa. Ketetapanmu tidak bisa dipantah, kau lagi maha bijak. Semua apa yang kau putuskan mesti mengandung hikmah, tanpa ada keputusanmu yang bersifat sia-sia. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, langkah pasti dari generasi. Satu sampai 6. Ini langkah pasti dari generasi. Bangun keluarga surgawi, makmurkan masjid penuh isi, siapkan sarana pendidikan yang memadai. Generasi muda silih berganti, masing-masing berjiwa robbani. Tua mati, muda mendominasi. Insyaallah ini bila kita bisa menerapkan, masa depan milik kita. Masa depan milik kita. Kita baca sekali lagi, mungkin bisa dinikmati. Bangun keluarga surgawi, makmurkan masjid penuh isi, siapkan sarana pendidikan yang memadai. Generasi muda silih berganti, masing-masing berjiwa robbani. Tua mati, muda mendominasi. Sekarang kita urai. Kita termasuk salah satu dari generasi pendahulu kita dari masa ke masa. Sekarang kita berada di masa ini. Kita generasi pelanjut dari sebelum kita. Apa yang kita kerjakan? Jawabnya, bangun keluarga surgawi. Ini rata-rata sudah menikah kan? Sing umur 15 tahun enggak tanya-tanya. Tapi sing 20 munggah sudah nikah kabeh toh? Keluarga yang sedang kita jalani, bangun keluarga yang surgawi. Sampai ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Bapak-bapak koyo Nabi Ibrahim, yang ahli ilmu, yang bertauhid, yang menegakkan sholat, makmur masjid, dakwah. Itu Nabi Ibrahim. Masing-masing dari kita suami koyo Nabi Ibrahim. Sang ibu koyo Hajar, siap mengurus anak dengan ketawakalan koyo Hajar. Walaupun tanpa suami, saya akan hantarkan anakku dari Ismail. Makanya ibu-ibu itu juga harus cari ilmu. Walaupun satu kesempatan suami nggak mendampingi. Sekarang sarananya banyak untuk ibu-ibu cari ilmu. Dengan modal HP, ada channel dakwah Facebook dengan link dakwah grup mana. Kita 24 jam grup mana ngaji, materinya tidak habis-habis. Iya kan? Andaikan kita menghabiskan untuk ngaji tok, artinya itu ada sarana.
Wong kadang saya saja sehari itu bisa bikin 3 video, 4 video. Nek satu video 4 jam, wong sitok 4 jam, itu berapa waktu sendiri. Itu sehari saja. Belum lagi yang lain-lain. Kira-kira di Indonesia yang dai-dainya berapa puluh ribu kira-kira. Artinya cari ilmu itu sekarang itu dimudahkan. Sarana pun juga ada. Ujung-ujungnya upayakan itu keluarga yang surgawi, penuh dengan ilmu, tanpa ada musik, tanpa ada nyanyi. Yang ada di rumah, yang ada sholat, Al-Quran dan mengajar. Sehingga tanpa sekolahan, ibu saja sudah memadai. Koyo hajar ngopeni anak sang Ismail. Itu kira-kira tekannya dileponin nanti Nabi Ismail ya. Yang ngerti luwe ya kira-kira. Dari Ustaz Asik tadi nih gitu. Tanpa ada TK, Hajar mengantarkan anak ke sana. Nomor 2, makmurkan masjid penuh isi. Ini suami-suami. Makmurkan masjid penuh isi. Gimana tugasnya takmir masjid? Ya adzan, iqamah, sholat, kajian, dan berbagai macam kegiatan. Giring masyarakat ke masjid. Piye carane? Nomor 3, siapkan sarana pendidikan yang memadai. Wis ditokone lemah, muga-muga ndang lunas, kayak dibangun, cari guru yang baik, anak-anak kita ndak dilebokne, anake sing akeh cuma loro. 10 12 ngono lho ya. Ngopen-ngopeni anake dhewe, ibu-ibu sing sabar. Ngopeni anak rolas. Kenapa? Ini tugas generasi penerus. Siapkan sarana memadai, sarana pendidikan yang memadai. Tanpa ini kita tidak bisa. Tanpa ini kita tidak bisa. Nomor 4, generasi muda silih berganti. Lulus datang lagi, lulus datang lagi. Luluskan 1000 lulus, 1 juta lulus. 1 lulusan 100. 1000 lulusan berapa? Tugasnya itu mengajar meluluskan, mengajar meluluskan, mengajar meluluskan. Kuncinya Nabi itu adalah mengajar. Ajari generasi muda dengan pengajaran yang benar. Rasa mikir demo, pikir saja mengajar yang benar. Menghafalkan Quran, menguasai bahasa Arab, menghafalkan kaidah-kaidah di dalam tafsir dan macam-macam. Supaya generasi muda silih berganti, lulus, lulus lagi, dan seterusnya. Yang nomor 5, masing-masing berjiwa robbani. Kelulusan dari anak didik yang kita didik itu supaya pendidikan yang bersifat robbani. Apa maknanya robbani? Kunu robbaniin. Ulama fuqaha, ahli ilmu yang faqih, ilmu diamalkan. Nomor 6, apabila ini terus terjadi, yang tua-tua mati, si A berkuasa mati, si B berkuasa mati. Kenapa? Wis tua. Nanti generasi muda yang kita didik nanti akan mengganti. Ini menguasai dunia tanpa kudeta. Ayo ikhwah, itu materi yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Untuk menuju ke maghrib masih ada 2 menit. Sebagaimana yang ada di jadwal, maghribnya jam 17:31. Sekarang 29. Waktu 2 menit akan saya sampaikan. Pertanyaan, ada 2 hadiah untuk ibu-ibu. 1 pertanyaan saja. Ditulis di atas kertas. Dikumpulkan setelah adzan. Saya ulang ya, ada 2 hadiah untuk ibu-ibu. Bapak goleo tambahno. Aja nek omah, Bu, mungkin tok apa aku dibagi, aja ngono. Goleo tambahno. Pertanyaannya 1 saja. Ibu-ibu siap? 1 saja ini pertanyaannya. Ditulis di atas kertas, siapkan kertasnya. Dan ini dikumpulkan setelah adzan. Serahkan kepada saya. Apa itu pertanyaannya? Tadi sudah saya rangkumkan kisah ringkas
keluarga Nabi Ibrahim sejak dari jadi nabi, berdakwah, hijrah, dan seterusnya sampai kisahnya selesai. Pertanyaannya, supaya tidak ngerpek di dalam kertas, maka tolong dirangkum apa yang sudah saya rangkumkan tentang Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat keluarga. Sebab biasanya kisah itu menarik, gampang meresap, maka hasil resapan itu nanti akan menguasai jiwa kita. Tolong digoreskan di dalam kertas, siapa nanti yang rangkumannya paling bagus, nanti akan dipilih 2 panitia hendak memberikan kenang-kenangan. Demikian yang kita sampaikan. Maghrib telah tiba. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.